Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Saya dengan Bapak ini akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya Pak. Rencana setelah ini saya akan melakukan terhadap sudah saya. Beliau menurut saya katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi. Oh iya. Baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan selamat Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan fisik. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai beberapa rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses seperti ini. Siapa? Bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu seperti kemitraan, proses, relatif dan memanfaatkan potensi coaching. Oh, seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa juga pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak lakukan? Oh, iya Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi ini, mulai dari komunikasi ini, mendengar aktif dan melakukan pertanyaan yang Oh, bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. ini Pak, ada kemampuan kompetensi saya ini. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dibuat? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan melakukan pertanyaan. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya ingin mengidentifikasi kunci saya untuk menemukan solusi dari diri saya. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan posting dan Bapak tetap semangat ya, semoga berhasil. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sekali. Kembali dulu ada hal yang ingin saya bicarakan. Pergerakan ini sepertinya penting ini. Begini Pak, sesuai pengamatan saya, Bapak ini malas sekali ikut pelatihan. Kalau boleh tahu kenapa ya? Bukan karena teman-teman yang lain ada lain semua kerja, tinggal Bapak tidak ini merasa kesal. Kenapa ya? Begini Pak, bukannya saya malas ikut pelatihan. Sekali kerja di rumah, tidak bisa ditinggalkan Pak. Kalau soal pekerjaan rumah itu, semua saya punya ya, ada bisa jadi kertas. Begini Pak, saya kan malas ikut pelatihan online begitu. Karena saya tidak bisa juga ahli di dalamnya. Sebentar, lain materinya. Besok lain lagi. Saya itu mau fokus satu saja, saya selesai Pak. Oh begitu. Iya Pak. Sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa. Setiap detik berkembang terus. Jadi kalau tidak memakai diri, tentulah kita akan sangat tertinggal. Jadi bagusnya juga tidak dilihat. Yang penting Bapak tahu ketepatannya, jangan diam, santai, dan harus fokus kalau itu yang kita. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Insya Allah Pak, mulai dari sekarang saya tidak akan sampai lagi di rumah. Saya akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu untuk mengikuti pelatihan yang ada di sekolah, sampai sekolah maupun di kampus. Terima kasih banyak Pak.
Nah, jadi itu mau kembali dengan Bapak ya. Jadi bagaimana caranya setelah lakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah juga rasanya bisa membantu teman saya yang menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi ke arah terbaik. Terus apa lagi Pak? Tadi saya membawa dengan menggunakan pendekatan kita dan senang bisa. Jadi alhamdulillah tadi saya melihat juga dan masih Bapak melakukan coaching dengan pendekatan kita. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi ataupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih banyak atas bantuan kemudahannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan proses coaching tadi? saya ingin menggunakan kompetensi melakukan pertanyaan karena dengan tidaknya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi itu dalam menemukan solusi. Oh iya Pak. Nah, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya Pak, terima kasih banyak atas penguatan. Ada lagi Pak yang perlu dibicarakan? Sepertinya sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ini apa? Saya Ini sama saya. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan apa ya? Oh iya Pak, rencananya setelah ini saya akan melakukan dengan saya. Dan beliau menelpon saya, katanya dia mau curhat dengan saya ini. Oh, baiklah. Saya di sini akan melakukan. Saya di sini akan terima kasih dan menanya ini proses yang akan melakukan. Dengan setelah itu, karena itu akan saya menggunakan penelpon saya. Sebelum mulai coaching, kita akan diskusikan terlebih dahulu mengenai wilayah yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching. Siap Pak, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan apakah Bapak sudah menerapkan proses coaching sebelum proses coaching, yaitu pergerakan, kreatif, dan potensi. Seperti itu ya Pak. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lakukan Bapak sebelum melakukan ini. Apakah kira-kira Bapak pernah? Baik, siap Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat ini? Saya ingin mengembangkan semua seperti itu Pak. Umum, aktif dan juga perkembangan yang bermoral. Kalau sekali Pak, nanti saya akan bantu untuk mengembangkan. Ya Pak, ada kemampuan kompetensi saya ingin meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga perkembangan yang bermoral. Oh, kalau begitu, nanti saya akan fokus untuk melatih agar beliau lebih sukses. Iya Pak. Untuk mendengarkan kepada beliau pengembangan yang Bapak ingin seperti apa? Saya bisa memfasilitasi proses saya menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan ini. Semangat Pak, semoga informasi Siap Pak. Selamat pagi Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, terima kasih Pak ya sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini?
Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetisi saya dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali itu. Apa tujuan Anda dalam mendapatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi saya ini sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar. Terus apa yang menjadi tantangan Anda Pak dalam mencapai tujuan itu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran beriring. Apa yang Bapak lakukan mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik, Pak. Mari kita bahas strategi untuk menjadi suka berbicara saat pelajaran. Pertama-tama Pak, kita perlu memahami apa penyebabnya siswa tersebut sudah berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak paham atau tidak, atau karena mereka bosan, ataukah mereka ingin menarik perhatian Bapak. Saya pikir mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan dulu jelas menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan berbagai pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut merasa bosan. Baik, saya akan mencoba. Dan bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Bapak akan lakukan? Iya Pak, saya akan mencoba. Baik Bapak, saya rasa kita sudah selesai hari ini. Silakan Bapak menjelaskan strategi tersebut. Beritahu saya hasilnya. Oh iya, terima kasih Pak, saya akan mencoba. Terima kasih Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa Bapak merasakan sekarang? Alhamdulillah saya Bapak, saya senang bisa membantu teman saya, teman saya masalahnya dengan menggali kompetensinya. Terus apa lagi? Tadi Pak, saya melakukan forum yang menggunakan pendekatan kita dan senang bisa mengungkapkannya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mendengar mata Bapak dengan pendekatan. Saya melihatnya tidak bagus mulai dari dua identifikasi semua sudah Terima kasih banyak Pak atas pengalamannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan proses tersebut. kira-kira kompetensi penting mana lagi yang Bapak kembangkan dalam melakukan proses. Kalau saya lihat tadi Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi saya menggunakan dengan mengajukan pertanyaan berbobot karena dengan adanya pertanyaan tersebut akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Oh, iya. Secara ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan yang melakukan proses. Ya Pak, terima kasih banyak atas pengalamannya Pak. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada, kali kita ketemu kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Saya dengar Pak, Mas aku melakukan coaching hari ini. Oh iya, rencana memang setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi Pak mengenai proses coaching yang Pak lakukan. Ya, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching Pak, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Iya, bagaimana?
Jadi Pak, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan kegiatan coaching atau belum? Yaitu pemeliharaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh iya, sip. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Nanti saya akan membantu Bapak untuk mengamati. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat. Kemudian bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Oke Pak, siap. Indikator tercapainya tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa itu Pak? Baiklah Pak, kalau begitu saya bisa untuk indikator ini ketercapaian saya akan melakukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri. Betul Pak, kalau begitu nanti setelah coaching, Bapak coaching, saya akan mengamati kembali dan memang pertanyaan. Semangat ya Pak, semangat berhasil dalam coaching. Oke, Pak. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, terima kasih sudah berhadir. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola. Oh, bagus sekali Pak. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas kompetisi dan meningkatkan dari Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? saya masih kesulitan untuk memiliki siswa yang suka berbicara saat pembelajaran. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk menjadikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir mereka tidak memahami materi pelajaran. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya Pak, saya akan mencoba. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Pak, saya akan mencoba. Bagaimana Pak? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Saya sudah memiliki gambaran. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Anda implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya Pak hasilnya nanti. Terima kasih. Saya akan melakukan. Selamat bekerja. Bagaimana caranya Pak? Sudah melakukan proses coaching. Alhamdulillah mantap Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak lakukan setelah melakukan coaching? Alhamdulillah saya merasa lega. Saya senang bisa membantu teman saya Pak Asri menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan filter Pak, dan sangat senang bisa melakukannya. Alhamdulillah ya Pak.
saya tadi sudah melihat Bapak dan mengamati Bapak melakukan coaching ini Pak. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semua Bapak sudah terapkan. Iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira Pak, kompetensi coaching mana lagi yang Bapak kembangkan dalam melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Oh iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Akhirnya sudah mantap. Kalau begitu Pak, cukup diskusi kita. Terima kasih banyak. Ya, Pak.